Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Gimana adik-adik wabarakatuh. semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat-sehat kuat. Allahu Ya, Akbar. alhamdulillah hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini jumpa lagi dengan Pak Guru Idhar Markus. Seperti biasa kita akan belajar agama Islam pada hari ini ya adik-adik. Sebelum kita belajar, adakah yang bisa bersedia untuk memimpin doa? Ada Ada yang bisa? Pak, Ya, silakan ada. maju ke depan. Betul, coba. Ya baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, marilah sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita membacakan doa, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya, berikan aplaus dulu untuk adik Anto sudah berani tampil ke depan. Ayo adik-adik. Ya, makasih ya karena sudah saling support. Jadi kita harus saling support ya agar kita terbiasa dalam Ya, proses Pak. pembelajaran hari ini. Oke, sebelum Pak Guru memulai kegiatan pembelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu ya adik-adik. Bisa? Iya, Pak. Ya Bapak. Tolong didengar dengan seksama ya. Ya Pak. Adik Sri Rahayu, Hadir. Adik Haspia, Mamae, Hadir Pak. Firman, Hadir Pak. Maulana, Hadir Pak. Kita, Adik Arina, Hadir, Pak. Hadir Pak, Elvira, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Firman, Putra Fika, Hadir, Pak. Solid, Siap hadir Pak. Adik Devita Nia, Hadir, Bapak. Adik Amin, Hadir Pak. Adik Suryanto, yang tadi ya, yang telah memimpin doa. Hadir. Ya, hari ini semuanya hadir ya. Ya, Iya Pak. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wadin. Pertemuan kita hari ini tentang materi meyakini kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuk pada materi yang akan Pak Guru sampaikan nanti, Pak Guru akan menjelaskan dulu tujuan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan profil pelajar Pancasila di sini yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya adik-adik. Jadi kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bernalar kritis dan yang ketiga adalah kreatif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Ya, ada, Pak. Coba adik kita, apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah itu ada di rukun iman, Pak. Benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk adik kita. Iya, jadi rukun iman yang keberapa? Ada yang bisa menyebutkan yang keberapa? Ada Pak. Coba silakan adik Khalid. Rukun iman yang ketiga Pak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan lagi untuk adik Khalid. Iya, jadi rukun iman yang ketiga adalah meyakini kitab-kitab Allah. Nah, hari ini tentunya kita akan belajar materi meyakini kitab-kitab Allah. Sebelum kita memulai, Pak Guru kemarin sudah memberikan diagnosis kepada adik-adik semua melalui WA tentang pemahaman adik-adik sekalian
mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pak Guru mengklasifikasikan atau membagi kelompok ya, kelompok kecil. Ini bisa dipahami ya adik-adik. Kelompok 1 itu atas nama adik Sri Rahayu Lasimpala, Haspia. Tolong dicatat ya. Ibu Sri Rahayu Lasimpala. Yang kedua Ibu adik Haspia. Yang ketiga adik Wamae. Yang keempat adik Firman. Dan yang terakhir adik Maulana. Untuk kelompok 2, adik Tita, adik Arina, adik Herotul, Elvira, Indah, dan adik Firman. Untuk kelompok 3, adik Rafika, adik Khalid, adik Devitania, adik Muhammad Amin, dan adik Suryanto. Ya, jadi berdasarkan diagnosis awal, Pak Guru sudah mengklasifikasikan atau membagi kelompok 3 kelompok. Ya, sebelum kita masuk pada materi pelajaran pada hari ini, jadi Pak Guru ulangi untuk Pak Guru tekankan tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi berdasarkan kelompok tadi, Pak Guru akan menampilkan materi kita pada hari ini, yaitu materi pelajaran meyakini kitab-kitab Allah. Disimak baik-baik ya video pembelajaran ini, karena pada video pembelajaran ini terdapat materi-materi tadi. Untuk kelompok 2 dan 3 juga disimak saja untuk bisa dipahami ya instruksinya, agar bisa adik-adik bisa memahami materi pelajaran meyakini kitab-kitab Allah. Pak Guru akan tampilkan melalui YouTube ya, adik-adik bisa? Bisa, Pak. Bisa. Ya Pak Guru. Ya. Jadi tolong melalui video pembelajaran ini adik-adik pahami baik-baik tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu memahami pengertian terhadap iman kepada kitab-kitab Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini saya akan memberikan materi pelajaran tentang meyakini kitab-kitab Allah. Kita masuk pada rukun iman. Rukun iman ada berapa perkara adik-adik? Ya, benar. Rukun iman terdiri dari 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat. Ketiga, kitab-kitab Allah. Keempat, rasul-rasul Allah. Kelima, hari akhir. Dan yang keenam, qada dan qadar. Jadi materi kita pada hari ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang ketiga, yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita masuk pada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala telah tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan kepadanya. Adapun nama-nama dari kitab-kitab Allah yaitu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Nah, apakah kitab Taurat itu? Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel.
Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel. Menurut Quran surah Al-Maidah ayat 46 bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, akan tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi generasi pencinta Al-Quran. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Agar mampu menuju tangga cinta Al-Quran, berikutnya kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Setelah mampu membaca, tangga berikutnya adalah memahami arti Al-Quran. Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran, serta mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Pemahaman terhadap Al-Quran harus dihubungkan dengan tantangan perkembangan zaman yang terus berubah, sehingga Al-Quran mampu memberi solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penyampaian materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik, dari video pembelajaran tadi, Pak Guru harapkan adik-adik sudah mulai memahami ya tentang materi kita pada hari ini, yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Bisa adik-adik? Ya, bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kita masuk. Pak Guru akan menanyakan kepada adik-adik, apakah sudah siap belajar hari ini? Gimana, Pak? Sudah bisa belajar kita hari ini? Ya, Sudah bisa, bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Tolong di mute-nya ya. Di adik Elvira coba tolong. Ya, adik Ya Elvira. Pak Guru. Ya. Tolong dimutkan ya. Ya. Sekarang sudah paham ya? Nah, sekarang Pak Guru akan menanyakan kepada adik-adik semua pertanyaan pemantik ya. Bisa? Bisa Pak. Bagaimana cara kamu meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya? Ada yang bisa menjawab? Bisa Pak, saya Pak.
Ya, coba adik siapa? Adik Amin. Ya, terima kasih Pak. Berdasarkan video tadi Pak, berarti kita harus meyakini 4 kitab yang diturunkan Allah Pak. Ya, benar sekali. Yang kedua, mengapa Al-Quran menjadi pedoman hidup untuk umat manusia, dalam khususnya agama Islam? Ada yang bisa menjawab? Ada, Ya, coba. Pak, ada. Oke, adik Anto coba, silakan. Ya, jadi Pak, Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup karena di dalam Al-Quran itu Pak mengandung pesan-pesan kehidupan Pak, Ya, hukum-hukum yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka dari itu Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kehidupan manusia Pak. ya, benar sekali. Coba beri aplaus dulu untuk kedua teman-teman adik sekalian ini. Ya, baik. Sebelum kita akan memulai pada kegiatan inti, coba kita refreshing dulu ya adik-adik. Saya lihat ini adik-adik sudah mulai nampak bosan, mulai rasa apa. Coba kita tepuk semangat saja ya, bisa? Tepuk semangat. Bisa Pak Guru. Iya, ayo tepuk semangat 3 hari 3 malam. Aduh. 1, 2, 3. Ah, Nah, coba sekali lagi. Semangat. Ya, coba ulangi sekali lagi. Semangat. Semangat. Iya, terima kasih ya adik-adik sudah refreshing. Alhamdulillah, kita masuk pada kegiatan inti ya adik-adik. Ya, setelah tadi adik-adik melihat video pelajaran materi tentang meyakini kitab-kitab Allah, sebelumnya kan Pak Guru sudah mendiagnostis awal bahwa Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu membahas tentang nama atau nabi dan rasul yang menerima kitabnya. Yang kedua, kelompok kedua itu membahas nama kitab kemudian diperuntukkan untuk kaum apa. Dan untuk kelompok 3 itu membahas tentang ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Ya. Tadi Pak Guru sudah bagi kelompok. Coba kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di tengah-tengah, kemudian kelompok 3 berada di samping kanan Pak Guru. Silakan adik-adik berbaur, ayo coba. Ya, berdasarkan kelompok tadi yang Pak Guru sudah Pak bagi. Guru, saya kelompok berapa Pak Guru? Adik Alvira itu di kelompok 2. 3, 2. Ya, jadi saya bacakan kembali ya. Kelompok 1, adik Sri Rahayu, adik Haskia, adik Puang Main, adik Firman, dan adik Maulana. Itu kelompok 1 ya, itu berada di sebelah kiri. Sebelah kiri, ayo. Untuk kelompok 2 itu ada adik Tita, adik Arina, adik Herotul, adik Elvira, adik Indah, dan adik Firman. Ayo, ini yang berada di tengah-tengah Pak Guru ini. Oke. Ya, di situ. Ya, di situ Firman. Ya, situ saja. Ya. Kemudian Sudah Pak Guru. ya, yang kelompok 3 itu ada adik Rafika, adik Khalid, adik Devina, Muhammad. Nah, kita pebaku Firman. Ya, Suryanto di situ. Ya, benar. Sudah. Oke, jadi sudah duduk dengan rapi ya, adik-adik. Yo. Ya, sekarang instruksi Pak Guru, kelompok 1 ini itu kinestik ya, itu menjelaskan tentang nama nabi yang menerima kitabnya itu ya. Dan untuk nabi siapa, kitabnya apa, ya, begitu ya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang nama kitab yang diperuntukkan untuk kaum apa. Untuk kelompok 3 itu membahas tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan kitab-kitab Allah. Dari tugas-tugas ini adik-adik sekalian, kalian buatkan pada peta konsep ya, berdasarkan hasil diskusi pada masing-masing.
kemudian dinarasikan lewat peta konsep. Kemudian setelah selesai mendesain mendesain peta konsepnya berdasarkan pemahaman dari adik-adik sekalian, nah itu sebentar nanti Pak Guru akan mempersilahkan kepada adik-adik perwakilan kelompok saja yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ya, berdasarkan instruksi Pak Guru tadi. Ada yang ditanyakan mengenai pembagian kelompok ini? Silakan adik-adik. Ada tidak? Tidak ada Pak Guru. Oke, kalau begitu sudah paham. Jelas Pak Guru ya. Ya, kalau begitu sudah paham instruksi yang Pak Guru sampaikan. Nah, coba, ayo, semangat. Pak Guru akan akan melihat cara kerja daripada adik-adik untuk bagaimana kiranya dapat mendesain hasil pikiran daripada adik-adik sekalian. Kelompok 1 itu ada adik Sri Rahayu Lasimpala, adik Haspia, Wamai, dan Firman, kemudian Maulana. Ya, bisa ini kan? Untuk kelompok 1 bisa? Halo, kelompok 1. Kelompok 1 ada, bisa dikerjakan ini? Pak, bisa. Oh, bisa, oke. Kelompok 2. Ini Ketuanya ada, Pak Maulana, Pak. Pak Guru ketuanya Pak Ade Maulana. oh ya, bagus sekali ya. Nanti sebentar adik Maulana yang mempresentasikan hasil Ya. diskusinya ya. Ini Pak Guru memohon kepada adik-adik sekalian harus saling berdiskusi ya. Apa-apa saja yang adik-adik ketahui berdasarkan sumber belajar yang Pak Guru sampaikan tadi. Ya, kalau kelompok 1 ini berdasarkan sumber belajarnya itu ada di materi pelajaran, materinya Pak Guru itu menggunakan buku ya. Buku siswa tadi yang Pak Guru sudah serahkan. Kemudian kelompok 2 itu dari visual, kelompok 3 itu auditory ya. Jadi kelompok 2 ada yang mau ditanyakan tentang instruksi yang Pak Guru suruh kerjakan? Kelompok 2 itu ada adik Tita. Materinya Pak tentang apa Pak? Ya, materinya Materinya itu ya baik sekali pertanyaannya ya. Pertanyaannya materinya itu membahas tentang nama kitab diperuntukkan untuk kaum siapa ya? Begitu. Nama kitabnya itu diperuntukkan untuk kaum siapa? Misalkan kitab oh Al-Qur'an. iya Pak. Ya, sudah paham ya adik Tita ya? Iya Pak. Jadi Ibu Tita, jadi adik Tita yang jadi ketua kelompoknya ya. Iya Pak. Kelompok 3 ada adik Rafika, adik Khalid, adik Ibrahim, Muhammad Amin, dan Suryanto. Kelompok 3 ini ada yang menjadi pertanyaan tentang instruksi yang Pak Guru sampaikan? Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan adik Amin. Jawabannya mau tulis di mana Pak? Ya, jawabannya itu dibuatkan pada peta konsep. Ya, iya, Pak Guru lupa ya kan? Pak Guru akan membagikan karton. Ya, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini karton 1, spidolnya ya. Ada yang belum kebagian? Yo Pak Guru. Oh iya Pak, berarti spidolnya ini Pak ya. Satu spidol Pak Guru. Ya, satu spidol, kelompok 1 Spidol satu-satu. Atau mau tambah? Oh iya. Adik Kanto mau tambah lagi? Sudah Pak Guru, sudah. Satu Oke. Jo. Jadi sudah jelas ya instruksi Pak Guru. Silakan adik-adik, Pak Guru berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan instruksi yang Pak Guru sampaikan tadi. Silakan ya, mulai dari sekarang. Kalau tidak ada yang tidak jelas nanti ditanyakan kembali. Silakan fokus saja berdiskusi adik-adik. Silakan. Bapak kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah? Iya, alhamdulillah kelompok 1 ini luar biasa ya. Tepuk semangat dulu untuk kelompok 1. Semangat. Ya. Semangat. Oke, Bapak. jadi sambil menunggu kelompok yang lain, apa bisa Pak Guru persilakan untuk kelompok 1 memperjelaskan hasil diskusinya? Bisa ya? Baik. Baik, Pak. Ya, silakan. Saya mewakili satu, Pak. Juru bicara kelompok 1. Ya. Sri Rahayu Lasimpang. Jadi ada 4 kitab, Pak.
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Iya, benar sekali. Ada tepuk tangan dulu untuk adik Ayu yang sudah berani tampil. Ya, dipersilakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi, disilakan. Siapa tahu ada yang mau menanggapi, silakan. Kalau tidak ada berarti sudah cukup jelas ya adik-adik. Sudah jelas tidak? Jelas, Pak. Ya, jelas. Siap. Ya, oke. Jadi sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 2. Belum, Pak. Kelompok 3. Belum. Kelompok 3 sudah? Ya, Ayo. belum, Pak. Waktu tinggal 2 menit. Belum. Ya, waktu tinggal 2 menit ya adik-adik. Silakan cepat, ayo. Kelompok 2. Kelompok 3. Iya, sudah. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Tepuk tangan ya. Sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Alhamdulillah sudah mulai paham ya tentang materi kita pada hari ini. Ya, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD. Sudah Pak Guru share ke grup dari adik-adik sekalian. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang terakhir ya untuk bahan refleksi kita. Silakan diklik link Google Form yang Pak Guru sediakan tadi. Coba adik-adik yang mempunyai HP, yang tidak membawa HP, nanti Pak Guru akan berikan soal ini ya secara tertulis. Adik Amin, adik Firman, dan adik Khalid, ini soal tesnya. Langsung dikerjakan saja di kertas. Kemudian adik-adik yang lain silakan mengisi Google Form ya untuk penilaian asesmennya. Ya, silakan 1 menit dari sekarang. Ya, Pak. Ya. Ya, terima Ya, kasih ya adik-adik. Ya, terima kasih ya sudah mengisi jawabannya di lembaran Google Form. Kemudian adik Amin dan teman-teman lain yang tidak sempat membawa HP sudah mengisi jawabannya. Baik, kita masuk pada refleksi ya, menutup. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, apakah adik-adik sangat puas dengan pembelajaran Pak Guru hari ini? Ya, Pak. Ya, Pak. Puas. Ya, puas, Pak. Sangat puas, Pak. Bagaimana cara Pak Guru menerapkan dengan metode-metode yang ada? Apakah sudah sesuai? Apakah belum? Pak, nanti lain kali untuk evaluasinya kita main game seperti minggu yang kemarin, Pak. Oh iya, ya baik sekali atas sarannya dari adik kita. Makasih ya. Ya, jadi Pak Guru simpulkan materi pada hari ini yaitu meyakini kita tetap Allah. Jadi kita meyakini kita Allah termasuk pada rukun iman yang ketiga ya adik-adik. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Kemudian kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya ya, mengajar pada bab 3 yaitu meyakini hari akhir ya adik-adik. Jadi hanya sampai di sini penyampaian Pak Guru. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar tolong jadi perhatian bagi adik semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba adik Khalid untuk bisa memimpin doa untuk terakhir. Iya, Pak Guru, siap. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa semoga supaya di perjalanan kita selamat sampai di rumah. Amin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah. Amin. Tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billahi Amin ya Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal
Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.